Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada subtema 3. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Silakan dicek. Oke, hidup bersih dan sehat di tempat bermain sekarang. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah tempat bermain. Ya, ayo mengamati, ini adalah tempat bermain. Ya, ada jungkat-jungkit, ada pandulan ya, dan kita harus juga menjaga kebersihan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-teman apa? Ya, apa kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman membersihkan tempat bermain, Menurutmu mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Agar lingkungan bermain atau tempat bermain selalu bersih. Agar tempat bermain selalu bersih. Ya. Bersih. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka lakukan? Ya, setuju. Karena tempat bermain yang bersih ya membuat badan kita terjaga kesehatannya. Ya. Kita lanjutkan. Pembelajaran 1, Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar taman di sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Ayo menggambar. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak perpohonan. Nah, ini urutnya 1, 2-nya ke sini ya. Kita harus menjaga tempat ini Kebersihannya harus kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Ketika tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itu yang menyebabkan tempat ini indah dan nyaman. Kemudian 4 ya. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon rindang. Oke. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isinya adalah ya membicarakan tentang kebersihan tempat bermain. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Bersih dan indah. Dan rindang ya, bersih dan rindang, bersih, terawat dan rindang gitu ya, terawat dan rindang. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Setuju ya. Tempat yang bersih dan indah membuat kita merasa nyaman. Bersih dan indah membuat kita merasa nyaman. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Ya. Membuang sampah di tempatnya, paling tidak itu yang penting. Membuang sampah pada tempatnya. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Tempat bermain akan kotor sehingga menjadi sarang kuman penyakit.
Ayo diskusikan dengan temanmu makna dari kata-kata berikut. Indah, bagus dipandang mata. Itu arti dari kata indah. Nyaman, ini segar dan sejuk, itu nyaman. Ya, lewat jalan yang mana? Lewat jalan yang ini. Nyaman itu segar dan sejuk. Nah, atau lewat jalan yang ini aja, ini enak, nggak apa-apa. Lewat jalan yang ini aja. Kemudian rindang. Rindang itu banyak cabang, ranting, dan daun. Lewat jalan yang ini bisa. Nah, nyampe juga. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Ya. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ya, tempat bermain adalah tempat yang kita butuhkan. Harus kita jaga kebersihannya. Ya. Taman bermain atau tempat bermain tadi kita ngikut aja ya. Tempat bermain ya, tempat bermain. Bermain adalah tempat yang kita butuhkan, ya. Tempat yang kita butuhkan, yang kita butuhkan, ya. Tempat yang kita butuhkan. Agak ke sini. Untuk bermain harus kita jaga kebersihannya agar nyaman, ya, dan mendukung kesehatan kita. Kita bisa nyaman dan kita tetap sehat karena tidak menjadi kuman sarang penyakit. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas itu informasinya, ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ayo mengamati bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih tidak banyak sampah berserakan, ya. Tidak banyak terdapat sampah yang berserakan. Nah, bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Wah, bersih dan indah, nyaman dan indah. Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Ya, tempat bermain mereka sudah bersih. Sudah bersih. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih ya adalah tempat bermain nggak usah gini juga ya, tempat bermain yang bersih, tidak banyak gitu aja langsung, tidak banyak, tidak ada sampah yang berserakan. Tempat bermain yang bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Ya, kita harus selalu menjaga kebersihan tempat bermain
dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini penting ya. Terus kita juga harus menjaga tempat tersebut agar tidak rusak juga, tidak merusak ya, tidak mengotorinya ya, kita tidak mencoret-coretnya ya, itu penting juga. Kemudian ciri-ciri tempat bermain yang bersih nih ya, tidak ada sampah yang berserakan, yang kita harus selalu menjaga kebersihan dan tempat bermain dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak ya alat permainan dan tanaman di sekitarnya. Ya, atau ini kurang pasin kalimatnya. Kita juga tidak boleh ya ini aja kita juga tidak boleh, ini aja saya tambahkan. Kita juga tidak boleh ya merusak alat permainan dan tanaman di sekitar taman atau tempat bermain, di sekitar tempat bermain. Nah, kita tidak boleh ya merusak alat permainan dan tanaman di sekitar tempat bermain. Coba bacakan hasil pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Wih, lukisannya bagus sekali ini, luar biasa. Ya, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Perhatikan gambar di bawah ini. Alat dan bahan ini pensil, penggaris, rautan, sharpener, pensel, ruler, krayon, cat air, dan buku gambar. Kalau ada cat air, tentu saja dibutuhkan palet, kuas ya. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Nah, ini pensil digunakan untuk bikin sketch, penggaris untuk menggaris, rautan untuk menajamkan pensil, ya, krayon untuk mewarnai, cat air untuk mewarnai juga. Ya, tapi cat air ini dibutuhkan kuas dan palet, ya, serta air tentu saja. Terus ini buku gambar. Ya, kalian bisa menulisnya sendiri yang barusan saya jelaskan. Langkah-langkah dalam membuat gambar, kita bikin sketnya dulu, membuat sketch. Kemudian baru mewarnai. Oke. Atau membuat sketch tersebut menjadi lebih bagus dulu. Coba buat gambar benda-benda di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Ya. Jadi kalian bisa menggambar lingkungan yang ada di sekitar ya. Ini setiap orang mempunyai lingkungan yang berbeda-beda. Perhatikan contoh gambar Dayu di bawah ini. Wah, Dayu menggambar seperti ini. Ya, menggambar tumpukan balok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ayo mengamati, perhatikan kembali gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Ini bangun ruang. Ya. Kita bisa menggambar kubus dengan cara seperti ini. Perhatikan, kita menggambar ABFE dulu. Kita menggambar ABFE seperti ini. Ya. Kemudian kita menggambar garis. Garis ini kemiringannya dan panjangnya harus sama. Kemiringan dan panjangnya harus sama. Ya. Terus kita bisa menghubungkan garis ini putus-putus, yang ini
terus ya. Ini terus, ini putus-putus. Ya ini solid. Baru kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, dan H. Seperti itu caranya ya. Atau cara lain, kalian bikin seperti ini dulu. Ya, terus di belakangnya bikin yang sama. Ya, ini putus-putus, kalau ini enggak. Ya, sama persis, terus kita hubungkan. Nah, seperti ini juga boleh. Ya, baru kasih nama A, B, C, D, nama sudutnya ini. E, F, G, H. Nama titik sudut. Kita lanjutkan. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, di sini AB, ya, BC, ini adalah BC, CD, ya, A, B, C, CD, ini adalah ruas garis CD, ya, kemudian AD, ini adalah ruas garis AD, ya, EF, ya, A, B, C, D, EF di sini. Ya, E itu sejajar dengan A, EF, FG, di sini ada FG, E, FG, terus kemudian GH, GH di sini, kemudian EH, EH, AE, ini adalah AE, garis ini, BF, ini adalah garis BF, ya, CG, ini adalah garis CG, dan DH. Nah, ini kubus. Tentukan ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Ya. Jadi ruas garisnya ada AB, ya, ini. Kemudian BC, kemudian CD, terus AD. Kemudian EF, kemudian FG, terus GH, kemudian HE. Ya, kita lanjutkan ruas garis yang kedua, nomor 2 kita kerjakan pakai warna biru. AB, kemudian BC, terus CD, terus DA, terus EF. Oh, ini yang berdiri belum ya? Yang ini ada yang kurang. AE belum ya? Nah, belum. Tambah AE, ya, BF, CG, terus DH. Nah, ini tadi belum. Ya, kita lanjutkan lagi yang ini. Ya, ini tadi belum ya. Ya, sekarang sudah. Untung saya kasih warna. Jadi kelihatan mana yang belum, mana yang sudah. Ya, kemudian DA, terus kemudian EF, ya, kemudian EF, FG, terus GH, ya, GH, HE, kemudian AE, kemudian FB, kemudian GC, kemudian HD. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini ada AB, BC, kemudian ada CA, ada DE, ada EF, ada FD, kemudian ada EB, kemudian FC, DA. Kita lanjutkan yang bawah, ada DF, kemudian ada FE, kemudian ada DE, kemudian ada AC, ada CB, ada BA, kemudian ada AD, kemudian ada CF, dan ada BE. Terakhir kita punya kembali pakai merah AB,
BC, CD, AD, ada EF, ada FG, GH, HE, ada AE, ada BF, ada GC, ditulis CG, tulis GC sama saja, dan HD. Ya, oke. Orang tua membimbing siswa menemukan berbagai bentuk bangun ruang dan di lingkungan ya sekitar dan menemukan ruas-ruas garis yang membatasi setiap bangun ruang. Kita sampai halaman 113 dulu ya. Untuk pembelajaran 2 kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.